Dipersembahkan oleh, didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Pak Pranata, kalau Anda lihat semua usaha sudah dilakukan oleh semuanya, termasuk Anda. Apa yang menjadi kendala atau mungkin tantangan ya, yang harus diatasi supaya kemudian sertifikasi halal ini semakin besar lagi? Iya, ini kan kuncinya kami di BCA Syariah melihat bahwa daya saing ya Pak Leo ya. Nah, kita melihat untuk menjadi daya saing yang tinggi itu maka pengusaha UMKM itu harus memiliki produk yang baik. Nah, kami melihat bahwa di situ adalah yang pertama adalah tata kelolanya harus baik. Jadi kami juga ikut serta berperan serta untuk memberikan literasi, pelatihan-pelatihan terkait pengelolaan keuangan. Begitupun kami melihat juga yang kedua adalah proses yang baik dari usahanya tersebut. Nah, di sini dari suppliernya, bahan baku, kemudian peralatan mesin yang digunakan, itu pun juga harus menunjang dari produksi tersebut. Nah, kemudian dari sisi permodalan, agar UMKM ini naik kelas, tentunya kami dari BCA Syariah pun ikut memberikan permodalan, akses permodalan yang baik, tentu saja dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian. Nah, terkait dengan sertifikasi halal, itu kami di grup BCA sudah melakukan pelatihan kepada 2.500 pelaku UMKM dan bahkan 2.000 sudah mendapatkan sertifikasi halal. Itu Pak Leo. Dan itu akan terus dikembangkan tentunya ya. Betul. Baik, terima kasih Pak Pranata. Pak Putu, di tengah kondisi kita masih ketinggalan nih Pak dibandingkan negara-negara lain ya. Apa yang kemudian KNEKS melihat prioritas untuk memperkuat, mengembangkan sertifikasi halal ini Pak Putu? Baik, terima kasih. Kalau dari sisi dalam negeri sudah banyak keterlibatan semua kementerian lembaga untuk mendukung sertifikasi halal. Saat ini kami mencoba melihat salah satu prioritas yang cukup penting, yaitu meningkatkan ekspor produk halal ke luar negeri. Saat ini kita sudah membangun database untuk mengidentifikasi produk halal apa saja yang diekspor ke luar negeri. Dibangun namanya HS Code, kode 952, itu untuk pemberitahuan ekspor barang. Jadi setiap eksportir dapat mengisi data yang telah tersertifikasi halal di sana, itu dibangun oleh BPJPH, KNEKS, kemudian Bea Cukai, dan juga Indonesia National Single Window. Itu sudah terbangun datanya, dan itu merupakan database kita yang sangat penting untuk mengetahui kelebihan kita. Dan nanti kita akan tawarkan ke negara lain untuk membangun sama-sama traceability. Nah, mungkin Pak Leo ingat pada waktu di Maroko, KTT Maroko, Bapak Presiden menyampaikan perlu adanya kerjasama industri halal bagi negara D8. Dan ini sangat penting karena kita akan menjadi ketua, Indonesia akan menjadi ketua D8 di tahun depan selama 2 tahun. Kemudian tahun ini menjadi ketua eksekutif komite untuk OKI. Dan itu merupakan peluang yang sangat penting untuk meningkatkan kepemimpinan Indonesia di global. Nah, kalau itu tercapai, kita berharap bahwa kita juga bisa dapat menarik foreign direct investment. Ini sangat penting untuk bisa membangun ekonomi syariah kita, terutama di rantai produksi industri halal. Tidak hanya itu, juga bisa membangun untuk ketahanan pangan halal, menuju ke swasembada pangan. Dan ini juga sangat penting juga untuk kita menempatkan pejabat eksekutif Indonesia di organ-organ OKI. Misalnya di SESRIK, SESMIK, ICDT, ICCD. Kalau ada kita pejabat eksekutif di sana, setiap ada kebijakan yang akan mereka buat, akan mereka launch, itu akan ada warna Indonesia di sana. Kita punya suara di situ. Ada punya suara di sana, dan itu akan membantu pengembangan ekspor, dan dengan adanya peningkatan ekspor yang luar biasa, tentu akan membantu domestik juga di sana. Itu yang insya Allah akan menjadi prioritas, karena di dalam RPJMN kita, rencana pembangunan jangka menengah nasional 5 tahun ke depan, sudah ada program prioritas terkait ekonomi syariah. Yang merupakan turunan dari rencana pembangunan jangka panjang nasional 20 tahun ke depan. Terima kasih Pak Putu. Saya ingin ke Pak Susi. Pak Susi, yang sudah disampaikan ini bagaimana pemerintah melihat bahwa sertifikat halal akan meningkatkan daya jual produk-produk Indonesia? Ya, mungkin saya mulai dari aspek ekonomi yang lebih luas. Tadi di pembukaan awal Pak Leo menyampaikan 1,3 triliun US dollar itu sama dengan 2,5 kali lipat neraca perdagangan kita. Kalau kita lihat neraca perdagangan kita ekspor 264 billion, impornya 230, sekitar 500-an. Jadi nilai itu cukup besar sekali. Sementara kalau kita lihat
ekspor produk halal kita itu baru sekitar hampir 50 billion US dollar 2024. Artinya kalau dari sisi persentase memang masih sangat kecil tadi yang disampaikan oleh teman-teman. Nah, yang perlu kita cermati dari besaran 50-an billion US dollar itu adalah 81,5% adalah makan minuman. Sehingga pada saat nanti 2026 17 Oktober produk makanan minuman UMKM itu mandatori, teman-teman harus sudah menyiapkan semuanya. Karena kita mendesain strategi pentagapan itu untuk mengantisipasi itu. Jangan nanti ditunda lagi. Nah, kenapa ini perlu? Kenapa ini perlu? Tadi teman-teman sudah banyak cerita. Di luar beberapa tantangan tadi, sebenarnya sertifikat halal itu adalah satu peluang besar. Mulai dari sisi daya saing, di persaingan global. Sekarang trennya sudah ke pasar global semuanya. Bahkan orang permintaan untuk produk halal sudah peningkatannya luar biasa. Sehingga dengan ini kalau saya ingin menggarisbawahi, dalam penerapannya nanti, terutama pada saat tahun depan, seluruh produk mamin, makanan minuman itu menjadi mandatori wajib sertifikasi halal, semuanya harus siap. Kenapa? Makanan minuman itu merupakan bagian paling penting dari struktur PDB kita. Tadi saya sudah bicara mengenai struktur PDB, ekspor dan semuanya, dominan makanan minuman di sana. Karena itu tinggal 1 tahun lagi, 17 Oktober 2026, UMKM pun mandatori wajib sertifikat halal, kita harus siap semuanya. Dan pemerintah siap untuk menyiapkan, mendorong semua UMKM 10 juta target tadi kita berikan sertifikat halal. Terima kasih Pak Susi. Babe Aikal, ini tombaknya ujungnya ada di BPJPH. Bagaimana kemudian bisa menyiapkan yang tadi Pak Susi sudah katakan tahun 2026 tidak lama lagi Pak. Bagaimana Pak? Begini, selama 4 bulan saya telah melakukan uji coba banyak sekali. Salah satunya itu adalah tenaga. Selama 4 bulan ini kita telah merekrut hampir 15.000 P3H baru, yaitu pendamping proses produk halal. Nah, total yang kita sudah miliki sudah lebih daripada 120 ribuan orang. Nah, ini untuk persiapan itu. Pendamping-pendamping ini kita sebar ke seluruh Indonesia dengan penghasilan yang baik untuk membantu para pengusaha UMKM mendapatkan sertifikasi halal. Selain daripada 100.000 orang, 120.000 orang ini, kita juga telah menambah 106.000 pengusaha UMKM baru yang mendapat sertifikasi halal. Nah, ini terus kita masifkan. Sebab kita pengen bahwa ini kita berkontribusi, Mas. Tahu nggak? Ketika ini kita tumbuhkan, maka ICOR kita itu akan menurun, incremental capital output ratio itu akan menurun, dan ini akan menimbulkan kepercayaan yang besar buat orang investasi di sini. Yang kedua, pertumbuhan 8% dapat kita raih sebab rata-rata pertumbuhan ekonomi di bidang halal sekarang sudah 6% sendiri, jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan ekonomi yang berarti normal. Mungkin literasinya juga akan harus ditingkatkan ya. Yang keempat itu yang tadi yang belum saya sampaikan, yang keempat itu kita mulai penerapan digitalisasi murni. Sebab tanpa digitalisasi, tanpa AI kita nggak akan mencapai itu, dan ini sedang kita kembangkan. Bulan April depan akan kita launching sebuah konsep digitalisasi untuk proses sertifikasi halal. Karena yang kita jual dalam tanda kutip sekarang ini adalah halal Indonesia untuk masyarakat dunia. Kita harap itu yang akan terjadi. Terima kasih Pak Haikal, Pak Susi, dan Pak Putu, dan juga Pak Pranata. Dan pemirsa, sertifikat halal kini menjadi faktor penting dalam industri barang dan jasa ketika terus meningkatnya permintaan global untuk produk-produk halal. Dengan punya sertifikat halal, peluang pasar baru akan terbuka dan berbagai keuntungan siap menanti. Karena itu, pastikan bahwa produk Anda sudah berlabel halal. Saya Leonard Samosir bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda malam ini. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.